Pertanyaan dari Mas Taufik, gambaran penghasilan sebagai real estate agent. Waduh, oke. Menarik nih. Saya punya cerita yang sangat bagus sekali. Jadi salah satu agent saya waktu itu bergabung dan dia waktu itu adalah salah satu staff sales di salah satu department store. Nah, tapi dia mempunyai salah satu kelebihannya dia adalah dia bisa berbahasa Jepang. Jadi waktu itu dia adalah store manager di salah satu yang kalau nggak salah Sarinah kalau nggak salah. Nah, jadi dia bisa berbahasa Jepang dan kemudian waktu itu kita prospek. Ya, jadi saya suka tuh kalau misalkan jalan-jalan di store, saya ngobrol dengan store manajernya, dengan yang melayani saya. Kalau pelayanannya baik sekali, biasanya saya catat tuh nomor teleponnya mereka. Ya, dan kemudian pada saat saya ngobrol lagi dan dia tahu bahwa saya di properti, yang terjadi adalah dia kepengen coba. Ya. Nah, tahun pertama waktu itu dia tujuannya sangat goalnya sangat jelas sekali. Dia bilang saya menjadi di properti ini karena saya ingin punya mobil, ya sederhana. Jadi dia punya mobil, dia ingin sekali punya mobil karena waktu itu pernah sekali dia membawa anaknya sakit itu pas hujan-hujan, dia bilang dia kehujanan karena saat ini dia punyanya motor. Apa yang terjadi sedemikian kuat aspirasinya dia dan dreamnya dia, jadi dia berjualan kalau nggak salah 14 bulan waktu itu. Jadi di bulan Desember, ya, ini kisah nyata ya, di bulan Desember dia itu mendapatkan saya tanda tangan cek yang kemudian menjadi DP dia untuk mobil dia pertama. Ya. Apa yang dia beli itu adalah DP-nya kalau nggak salah waktu itu 50%. Jadi waktu itu dia beli mobil pokoknya ke auto 2000 aja. Ya. Seingat saya Xenia atau apa gitu. So itu adalah awal. Jadi dia hanya awal. Tapi kemudian setelah itu next-nya dia menjadi top agent saya lagi. Jadi tahun berikutnya dia menjadi top agent saya. Dan Anda kalau misalkan mendengarkan berapa sih yang bisa dicapai oleh seorang real estate agent, Mas Taufik ini sangat-sangat spektakuler sekali. Kalau di negara yang maju sekali atau bahkan sebetulnya di Indonesia pun, kita kalau misalkan bilang bahwa agent yang punya aset sampai beberapa apartemen atau kemudian dia bisa mempunyai rumah sendiri, it's achievable. Ya. Bahkan kalau misalkan kita mau bandingkan dengan di negara maju seperti di Amerika, saya kadang-kadang terkaget-kaget ya karena kenapa mereka kalau misalkan ikut ke conference itu pulangnya saya nanya naik pesawat jam berapa? Oh, it doesn't matter karena kenapa? Mereka membawa jet pribadi sendiri. So this business is up to you. Seberapa besar Anda mau buat bisnis ini, semuanya terbuka lebar. So this is bukan unlimited, tapi really the sky is tidak terbatas untuk Anda. Kalau nonton Netflix juga malah itu, Bu. Kalau saya nonton Netflix, kehidupan property agent di Hampton, gitu ya. Itu mereka kalau meeting tim agent itu di yacht. Di yacht ya. Meeting agent ya, bukan sama klien, meeting internal agent aja mereka sampai punya yacht sendiri gitu. Ya, betul. Ya, jadi memang properti ini adalah salah satu yang saya bilang memang membuat kita matanya sangat terbuka bahwa dunia ini sedemikian luasnya ya. Jadi sedemikian bisa dicapai sampai seperti itu. Tapi untuk memulai ke sana Anda memang harus punya satu dorongan yang dari Anda sendiri. Real estate agent itu adalah pada dasarnya commission based. Nah, dalam artian commission based ini, Anda adalah bermitra dengan saya. Jadi seperti prinsip sebetulnya profit sharing. Ya, jadi istilahnya income sharing. Saya menyediakan semua fasilitas dan kemudian saya menyediakan istilahnya support dalam arti training, training dan kemudian fasilitas kantor, ya, kemudian juga sistem dan segala sesuatunya. Dan pada saat kita mendapatkan hasil, itu kita akan bagi dua.
ya, bagi 2, atau bahkan nantinya kalau misalkan Anda memang sudah sampai ke level yang tertentu, kita akan kantor itu tidak menjadi Anda akan mendapatkan lebih dari kantor. Ya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bu, kalau misalkan seperti ini, berarti saya itu freelancer. Ya. Bedakan antara freelancer dan full-timer. Jadi part-timer dan full-timer. Ya. Saya akan menyebut saya adalah full-time. Ya. Real estate agent, I'm a realtor. Ya. Tapi, enaknya adalah dalam bisnis ini, Anda mengatur waktu Anda sendiri, fleksibel. Artinya apa? Kalau misalkan saya sebagai ibu rumah tangga, misalkan saya punya anak yang sekolah, maka saya akan push semua pekerjaan saya jam 9 sampai jam 2. Karena kenapa? Setelah itu saya harus menjemput anak saya dan kemudian mengurus anak saya. It's doable. Ya. Jadi orang-orang itu sering salah. Bu, kalau gitu kalau misalkan ini real estate agent kan part-time freelance, saya bisa dong. Jadi istilahnya punya pekerjaan sampai 5 atau 6. Ya, 5 sampai 6. Tergantung. Apakah memang Anda prioritas Anda di mana? Itu satu. Dan Anda pengen dikenal sebagai apa? Saya tidak menghalangi Anda punya 2 atau 3 pekerjaan. Tapi Anda harus tahu pada saat Anda keluar, dan itu branding Anda nih, personal branding Anda. Kemarin ada satu sesi tentang personal branding Anda kepengen dikenal sebagai siapa? Kalau saya, udah personal branding saya adalah Linda Apartemen, Linda Property, Linda Keller William. Kalau dulu saya lebih dikenal sebagai Linda Apartemen. Ya. Mereka lupa di belakang saya siapa. So for me, again, yang saya ingin ingatkan adalah ya, flexible time bukan berarti part time. Itu Bu. Ya. And this is your own business. You are the CEO of your business. Ya, Anda adalah CEO-nya, Anda yang paling tinggi nih, ya. Apalagi kalau Anda baru sendirian. So Anda yang menentukan sendiri jam kantor Anda. Ya. Karena saya selalu bilang, kalau Anda usahanya adalah part time, apakah Anda bisa ya hasilnya seperti full time? Belum tentu. Tapi bisa juga kalau misalkan Anda jago sekali untuk mengatur waktu. Pak Armin mau menambahkan mungkin? Cukup Bu, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kita dituntut untuk jiwa entrepreneurship-nya tinggi di sini. Gitu. Ada lagi Bu dari Pak Ai, Bu Linda, selamat siang. Mungkin bisa diberikan tips-tips cara mengatasi hambatan yang sering terjadi menjadi real estate agent, terutama bagi agent pemula. Hambatan dalam bidang apa? Untuk memulai? Iya, hambatan yang terjadi menjadi ya sebagai untuk memulai, seperti untuk memulai. Untuk memulai. Oke. Untuk memulai sebuah bisnis sama ya. Tadi mungkin di salah satu session saya nggak tahu di video saya ada menyampaikan atau enggak. Sama seperti saat kita membuat sebuah bisnis. Ya, apa sebetulnya yang Anda harus lakukan? Anda harus tahu pasarnya dulu seperti apa, Pak Ai. Ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah tahu pasarnya seperti apa dan kemudian fokusnya seperti apa, nah itu akan sangat mudah untuk pada saat Anda memulai. Ya. Nah sekarang kalau misalkan saya bilang Anda junior sekali gitu ya, kemudian Anda nggak punya network, nggak punya apapun, apa yang Anda harus lakukan? Saya biasanya selalu mengusul pada agent-agent pemula saya adalah masuk ke dalam satu company yang memberikan education yang terbaik, itu satu. Dan yang kedua, yang memberikan mentoring atau coaching system yang terbaik juga. Karena tanpa itu, Anda akan seperti masuk ke hutan dan kemudian nggak akan bisa balik lagi. Ya. Nah itu. Nah, yang saya temukan di luar sana adalah satu, agent-agent ini pada saat mereka memulai bisnisnya, selain mereka tidak ada network, mereka juga tidak ditunjukkan apa yang mereka harus lakukan. Nah, semoga kalau misalkan Anda bergabung dengan kami, itu tidak akan menjadi masalah. Karena kenapa? Anda juga akan dibimbing dan kemudian dimasukkan ke dalam satu sistem yang akan membuat Anda bisa untuk spearhead memulai bisnis ini. Ya.
Jadi ada dua yang kemarin juga disampaikan oleh salah satu leaders kita, network dan kemudian education. Itu yang paling penting. Ya. Jadi setelah itu kembali ke diri Anda. Tadi ada nggak ya yang saya bilang 87% fail? Ada. Oke. Nah, ya. Statistik itu masih berlaku sampai sekarang, surprisingly. Ya, sampai sekarang. Jadi para leaders kalau misalkan ketemu itu masih sama. Masih sama. Ternyata 87% itu fail. Mengapa seperti itu? Karena biasanya, nah ini lagi. Real estate agent ini karena tadi yang Pak Armin bilang itu adalah entrepreneur. Ya. Mereka yang memang dari dasarnya tidak mempunyai niatan yang sangat besar atau big why-nya, yang tadi kayak misalkan yang salah satu sel saya, itu big why-nya itu sangat besar sekali. Nah, Anda biasanya cenderung untuk gampang nyerah. Gampang banget nyerah. Ditolak 1 kali, udah nangis. Ditolak 2 kali, tambah frustasi. Ditolak 3 kali, udah deh. This is not for me. Ya, udah mulai nyalahin siapa aja deh. Ya, yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di ini, semuanya disalahin. Tapi kalau misalkan Anda sudah mendapatkan bimbingan dan kemudian niatan Anda sudah sangat-sangat besar, ya, why Anda harus sangat kuat sekali, dan biasanya mereka berhasil. Jadi kunci yang pertama adalah Anda harus tahu ya, why Anda di bisnis ini, mengapa Anda harus ke sini. Yang kedua, ya, bukan pepetologi, jadi istilahnya Anda tahu bahwa ini adalah entrepreneurship, Anda tahu bahwa Anda membangun bisnis Anda sendiri. Ya. Dan yang ketiga adalah mencari environment yang memang Anda bisa tumbuh. Jadi kayak misalkan tumbuhannya itu, kalau misalkan dia tidak mendapatkan ekosistem yang jelas, biasanya mati. Nggak ada yang nyiramin, nggak ada yang ngasih pupuk, ya kan? Dijemur aja di situ, panas ya mati. Cukup menjawab